Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas tentang tips lolos wawancara PPG Prajabatan tahun 2023. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana tips-tipsnya, simak terus video dari aku ini ya. Oke teman-teman, kita memasuki tips yang pertama, yaitu selalu yakin dan berdoa. Jadi kalian penting sekali untuk selalu yakin bahwa kalian bisa, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena dengan berdoa kita bisa lebih percaya bahwa kita yakin dan kita pasti bisa menghadapi tes wawancara PPG Prajabatan tahun 2023. Nah, selanjutnya adalah kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, tips yang kedua ini, kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan belajar dan memahami beberapa pertanyaan yang nantinya akan dikeluarkan oleh asesor. Nah, untuk belajar dan memahami apa saja nanti pertanyaan yang akan dikeluarkan oleh asesor, kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan menguasai esai yang sudah kalian buat di awal pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, esai itu nanti penting untuk kalian gunakan supaya kalian bisa lebih siap dan kalian ada gambaran nanti pertanyaan apa saja yang akan dikeluarkan oleh asesor saat menjalani tes wawancara. Nah, tips yang ketiga dari aku adalah selalu percaya diri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh asesor. Jadi kalian harus selalu percaya diri ya teman-teman ketika menjawab pertanyaan dari asesor. Karena dengan kepercayaan diri kalian, nanti asesor akan menambahkan poin plus untuk kalian yang nantinya mengikuti tes seleksi wawancara. Jadi, kalian harus percaya diri saat menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh asesor. Untuk tips yang keempat adalah kalian harus selalu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh asesor dengan pengalaman pribadi. Nah, dengan pengalaman pribadi ini nanti kalian akan lebih mudah saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Karena pengalaman aku dulu, aku juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor itu berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi aku tidak mencontek ataupun aku tidak men-search di Google terkait pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari orang lain. Jadi itu murni jawaban pengalaman pribadi aku. Nantinya asesor akan bertanya, pertanyaannya itu ada tahapannya, yaitu lanjutan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan di awal-awal tadi. Nanti kalian akan lebih mudah menjawab kalau kalian menjawab pertanyaan di awal tadi menggunakan pengalaman pribadi kalian. Nah, itu pentingnya kenapa aku membuat tips yang keempat ini, kalau kalian harus menjawab pertanyaan asesor dengan jawaban pengalaman pribadi. Tips yang kelima ini adalah kalian harus jujur dan juga menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya. Jadi kalian gunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh asesor tadi dengan menjawabnya sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Jadi kalian harus yakin bahwa jawaban yang kalian berikan itu sudah jujur dan juga benar. Nantinya kalian akan mendapatkan hasil yang jujur dan benar pula. Jadi penting untuk kalian menjawab beberapa pertanyaan dari asesor itu dengan kejujuran ya teman-teman. Tips yang kelima adalah kalian harus menjawab pertanyaan yang akan diberikan kepada kita oleh asesor dengan pengalaman pribadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi kalian tidak diperkenankan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman pribadi kalian yang sudah lewat dari 3 tahun terakhir ya teman-teman. Misalnya kalian menjawab pertanyaannya dengan pengalaman waktu kalian masih SMA. Nah, itu berarti kan sudah 4 tahun yang lalu kalau kalian menjawabnya dengan pengalaman waktu kalian masih SMA. Nah, sedangkan asesor meminta kalian untuk menjawabnya itu dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Jadi, pastikan kalau kalian menjawab dengan pengalaman pribadi yang sudah kalian alami waktu kalian kuliah dulu. Tips yang terakhir dari aku, yaitu tips yang keenam, adalah pastikan kalian memilih pengalaman pribadi yang berdampak positif pada diri kalian.
Jadi, kalian tentunya pasti punya pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman positif ataupun pengalaman yang negatif, yang sudah pernah kalian alami dalam waktu kurun 3 tahun terakhir. Nah, itu kalian ambil pengalaman yang terbaik atau pengalaman yang sebaik mungkin yang pernah kalian alami dalam waktu kurun 3 tahun terakhir itu untuk kalian berikan atau ceritakan kepada asesor yang menanyai kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu adalah tips dari aku untuk lolos tes wawancara PPG Prajabatan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share kepada teman-teman yang lain supaya video ini lebih bermanfaat nantinya. Jadi, saksikan video aku yang lainnya mengenai PPG Prajabatan. Jangan lupa buat komen dan juga subscribe, dan terus dukung channel aku untuk berkembang. Itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.